selamat datang kembali di podcast Jangan Ragu untuk Bertanya. Ruang aman untuk kita berbagi dan belajar tentang kesehatan mental. Hari ini kita akan membahas tentang topik penting. Kapan sebenarnya kita perlu menghubungi tenaga profesional saat mengalami kecemasan atau gangguan mental. Bersama saya dengan narasumber kita hari ini, Kak Safira. Hai, halo. Beliau adalah mahasiswa pendidikan profesi konselor loh di Universitas Negeri Semarang. Selamat datang, Kak Fira. Terima kasih Mbak Dwi. Oke, sama-sama ya Kak. Jadi kita langsung masuk pertanyaan nih. Kayaknya teman-teman udah banyak yang nanya nih kan ya. Jadi pertanyaan yang paling mendasar yang sering muncul adalah bagaimana kita bisa membedakan antara kecemasan atau kesedihan bisa dengan kondisi yang memerlukan bantuan profesional. Baik, pertanyaannya bagus sekali nih Mbak Dwi. Pasti banyak juga nih teman-teman yang relate soal ini antara kecemasan dan kapan nih kira-kira kita perlu untuk ke tenaga profesional. Nih, kalau kecemasan itu adalah udah termasuk dalam gangguan nih Mbak. Kalau misalnya cemas doang itu biasa reaksi tubuh yang positif. Itu reaksi tubuh yang normal, maaf. Itu bisa ke arah positif dan ke arah yang negatif. Bagaimana cara kita menyikapinya? Mungkin ada juga teman-teman yang merasa kayak aduh nanti ini gimana ya, nanti ini gimana ya. Tapi ada juga yang malah jadi kepikiran terus. Ada yang mikirnya kayak gini nih Mbak, ini gimana ya, tapi terus dapat solusi. Terus ada ibaratnya penyelesaian masalahnya itu dia tahu gitu. Ini ada juga yang kecemasan yang sifatnya negatif, yang dia ini gimana tapi nggak punya solusi sama sekali, tapi dia tuh jeruat gitu loh Mbak di pikirannya. Itu ada. Nah, itu reaksinya yang positif kalau kita dapat tekanan atau pressure gitu. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kecemasan yang atau stres yang membawa kita menjadi orang yang berbeda gitu Mbak. Nah, kapan nih kira-kira kita perlu ke tenaga profesional? Itu dilandasi beberapa indikator nih Kak. Oke gitu. Bisa nggak sih Kak jelasin dikit nih tentang apa aja sih indikator-indikatornya biar kita nih tahu gitu kan? Tentu Kak Dwi, boleh. Ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan ya. Beberapa diantaranya adalah satu, intensitas dan durasi. Kalau kesedihan itu kita rasakan secara berlarut-larut, berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan, lah itu salah satu menjadi indikator bahwa ternyata ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita gitu. Bukan hanya sekedar hari yang buruk. Mungkin kalau cuman hari yang buruk kita kayak setelah sedih, oke, kita balik feeling good lagi lah. Kalau misalnya bentuk daripada stres atau kecemasan berlarut-larut ini atau jadi bad mood terus sampai lama lah, itu bisa jadi salah satu indikator yang harus kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan signifikan dari perilaku. Misalnya yang tadinya makannya normal malah jadi nggak nafsu makan, atau malah makannya jadi sangat-sangat meningkat nafsu makannya begitu. Kemudian bisa juga ketika kita hendak tidur itu jadi insomnia karena memikirkan atau terlalu overthinking sama hal-hal yang mungkin yang belum terjadi sudah dipikirin duluan. Nah itu bisa jadi salah satu gejala untuk sepertinya sebaiknya kita harus menghubungi tenaga profesional. Kemudian juga ada netting yang berlebihan kayak yang saya bilang tadi, overthinking, lah itu kan memikirkan kejadian-kejadian yang belum terjadi atau bahkan sudah terjadi, tapi semacam ada penyesalan gitu loh Kak, tapi itu secara terus-menerus dilakukan gitu. Kemudian itu menjadikan dirinya tuh merasa nggak punya harga diri atau nggak memiliki nggak bisa menghargai dirinya sendiri dan beranggapan bahwa dunia ini sangat jahat dan menghakimi dirinya sendiri gitu. Itu luar biasa sekali. Kemudian kalau secara kasat mata, itu kan secara nggak kasat mata nih Kak, kita nggak tahu nih orang atau orang gimana menghadapi kecemasan secara, atau tubuh kita nggak tahu nih, kita nggak sadar kita cemas lah. Itu bisa dilihat dengan gejala yang timbul dari badan nih. Salah satunya adalah kepalanya pusing, atau ada beberapa yang mengalami seperti mual, muntah saking cemasnya karena jantungnya sangat berdebar-debar, dan itu kan kalau jantung nggak bisa dikontrol ya Kak. Dan itu mengganggu, bisa jadi ke sesak nafas gitu. Kemudian juga pelarian nih Kak. Biasanya orang-orang yang memiliki kecemasan atau gangguan pada kejiwaannya tuh berpikir
bahwa penyelesaian masalahnya ini dengan hal-hal yang negatif pula. Jadi seperti penggunaan obat-obat atau zat-zat adiktif yang menjadi coping atau penyelesaian gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan alkohol mungkin, minum-minuman alkohol, minum-minuman keras, kemudian juga narkoba. Jadi seolah-olah itu bisa membuat dia itu sejenak untuk menghilangkan kejenuhan atau kepenatan di hatinya. Padahal kan kalau secara logika itu tidak sama sekali membantu. Malah itu akan membawa pengaruh yang lebih buruk lagi selain daripada fisik, mental, bahkan sosialnya gitu Kak. Kemudian juga biasanya nih Kak, orang-orang yang memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental ini tuh dilandaskan daripada latar belakang keluarga Kak. Jadi yang punya riwayat keluarga memiliki riwayat sakit mental atau mungkin ada yang mengalami gangguan jiwa sampai jalan-jalan ke jalan itu kan salah satu keluarganya itu bisa jadi semacam lebih beresiko lah Kak, lebih beresiko terkena penyakit mental itu sendiri gitu sih Kak. Oke Kak, jadi nggak ada patokannya ya gimana kita harus kapan kita harus ke profesional untuk kita cari tahu kondisi kita tuh bagaimana kayak gitu kan. Nah ini lebih kepada bagaimana kondisi itu mempengaruhi kualitas hidup kita ya Kak ya. Benar sekali. Jadi setiap orang itu kan punya ambang batasnya masing-masing. Tapi kalau merasa di dirinya tuh mengalami sesuatu yang nggak benar nih, merasa kayak aduh kok ya di badanku kayaknya banyak banget penolakan ya, kok aku nggak bisa berpikir secara jernih, kok aku nggak bisa berkonsentrasi secara baik lah. Ini sepertinya sudah harus ke tenaga profesional gitu sih Kak. Oke. Nah Kak, itu gimana sih Kak caranya kita bisa menghubungi pihak yang profesional dan itu ada apa saja sih Kak? Mungkin kan kita masih banyak yang kurang pemahaman atau kurang tahu ya, kita harus lari kemana? Apakah kita hanya cerita ke guru aja atau bagaimana? Itu ada berapa pilihan sih Kak? Nah banyak nih yang perlu banget dan bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya udah nggak bisa menyelesaikan permasalahannya atau butuh banget nih yang namanya rujukan dari tenaga profesional. Kita punya banyak sekali pilihan, salah sekiannya ada psikolog, ada psikiater mungkin untuk penebusan obat dan segala macam. Kemudian ada juga penanganan yang biasanya ada di sekolah-sekolah nih Kak, kayak guru BK atau yang lebih tepatnya konselor ya Kak ya. Jadi bisa sebagai penanganan pertama lah Kak sebelum memang udah harus ke psikolog atau ke psikiater. Biasanya kan kalau ke psikolog atau ke psikiater itu udah berhubungan dengan kesehatan ya Kak, maksudnya udah ke mentality dan resep-resep obat. Jadi untuk penanganan lebih baik ke konselor dulu, sekiranya konselornya nggak sanggup atau emang udah menjurus ke arah mental illness, ya bisa ke psikolog atau ke psikiater. Atau mungkin kalau misalnya sekarang kalau nggak salah itu bisa ke puskesmas atau klinik yang ada memang untuk khusus klinik kesehatan mental. Jadi bisa pakai, mungkin ada kalau memang nggak ada di biaya atau dananya kurang mumpuni, bisa pakai BPJS kesehatan atau ya banyak gitu Kak. Oh berarti sekarang itu di puskesmas pun sudah ada ya? Sudah ada, bener Kak. Tapi biasanya untuk yang di puskesmas itu ya mengenai konseling mungkin di kesehatan kali ya Kak, bukan masalah pribadi yang sampai emosional dan segala macam gitu. Itu biasanya dialih tangan kasus kan gitu. Oh gitu. Oke. Nih bagaimana jika kita merasa malu atau takut untuk mencari bantuan tuh Kak? Nah itu stigma-stigma apa sih Kak yang biar kita tuh bisa sadar untuk kita tuh mau untuk mencari bantuan? Kadang kan ada nih, mungkin saya sendiri kan kadang kayak aduh apa aku harus bantuan ya, tapi masa sih kayaknya nggak perlu, kadang kayak gitu Kak. Itu ada nggak sih Kak stigma-stigma yang biar kita tuh mencari bantuan ke orang lain? Nah yang ada di masyarakat adalah orang-orang yang kadang kita malu ya kalau dibilang ini, malah kayaknya kayak gini sih Kak, ada pemikiran yang kayak kalau orang kena gangguan jiwa atau merasa nggak beres sama diri kita tuh kalau misalnya ke psikolog atau ke psikiater tuh malah dilabelin sebagai orang gila gitu kan Kak. Padahal kita cuma pengen meluruskan apa yang ada di kepala kita gitu kan. Nah itu sebenarnya teman-teman itu stigma-stigma yang kayak gitu tuh harus dibuang gitu Kak, karena bukan berarti kamu punya penyakit, punya gangguan mental, kita bilangnya bukan penyakit ya, kalau kamu punya gangguan mental itu bukan satu bentuk kelemahan diri kamu, apalagi sampai gak berani untuk ngomong sama orang lain minta bantuan, itu jangan, karena kalau misalnya kamu tetap berada di pikiranmu
atau pikiran negatif tadi ya, takut di labelin sebagai orang gila dan segala macam, itu nggak akan ada penyembuhan di dirimu sendiri gitu loh. Itu salah satu bentuk langkah awal di mana kamu akan memperbaiki kualitas hidup. Jadi nggak usah takut kalau misalnya cuma mau konseling gitu, nggak usah takut, nggak apa-apa. Kalau mereka juga pegang kode etik ya kak, otomatis kerahasiaan kamu juga pasti akan dijaga sama mereka, aman. Oke, makasih nih kak. Ada nggak sih pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi nonton atau yang lagi ngedengerin kita? Kak, ada nggak pesan-pesannya kak? Ada dong teman-teman, jangan ngerasa sendiri ya kalau misalnya kita punya masalah. Banyak kok yang peduli sama kita, banyak kok, walaupun nggak keluarga kadang juga mau menghakimi dan segala macam, tenang aja. Di sini juga banyak banget tenaga-tenaga profesional yang bersedia menampung cerita kamu apapun itu. Jadi ya kalau emang ya baiknya emang keluarga atau teman-teman yang dipercaya itu ya sharing-sharing aja gitu. Kalau emang kamu perlu yang lebih profesional, kamu bisa ke salah satu instansi atau mungkin ya yang kita bilang di atas tadi nih kak gitu. Jadi nggak usah takut teman-teman, karena kan kita juga berhak untuk hidup lebih baik ya, punya hak untuk hidup bahagia juga. Jangan sampai kecemasan itu menghambat kualitas hidup kamu gitu. Oke, itu dia teman-teman. Jadi tadi kakaknya sudah ngejelasin apa saja indikatornya dan kita harus lari kemana aja sih kalau kita memang merasa memiliki gangguan gitu kan. Nah, karena ini udah di penghujung acara juga ya kak ya. Terima kasih atas pencerahannya, atas ilmu-ilmu yang diberikan dan informasi yang sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih kak sudah berbagi dan terima kasih atas kesempatannya kak. Sama-sama, saya harap informasi ini bisa jadi bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Iya, terima kasih kak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Dwi.